Assalamualaikum. Ekosistem birokrasi baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. 3 katalis perubahan Undang-Undang ASN. Yang pertama, tuntutan global dan pelayanan. Kebutuhan birokrasi berkelas dunia dan struktur yang bergeser dari hierarki kaku menjadi koordinasi yang lincah. 2. Transformasi digital. Pekerjaan beralih ke basis digital yang menuntut ASN memiliki kelincahan dan pola pikir digital. 3. Penyelesaian tenaga honorer. Tuntutan kepastian hukum dan penataan status bagi tenaga non-ASN di seluruh instansi pemerintah. DNA atau data nilai aktual aparatur sipil negara. 3 fungsi sentral. Berdasarkan pasal 10, setiap pegawai ASN wajib menjalankan mesin pemerintahan melalui 3 fungsi mutlak. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, mengeksekusi program dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian. 2. Pelayanan publik, memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi murni pada kepuasan masyarakat. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, memastikan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia bebas dari intervensi faksi atau golongan. Sistem operasi perilaku, nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, komitmen pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. A. Akuntabel, bertanggung jawab mutlak atas kepercayaan dan aset negara. K. Kompeten, wajib belajar terus-menerus dan meningkatkan kapabilitas. H. Harmonis, menghargai perbedaan dan membangun lingkungan kondusif. L. Loyal, dedikasi teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan menjaga rahasia negara. A. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, berinovasi, proaktif terhadap perubahan. K. Kolaboratif, membangun sinergi dan terbuka untuk kerjasama demi nilai tambah. 2 status. 1. Kesetaraan PNS P3K. PNS, status kepegawaian diangkat secara tetap. P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu. PNS, fungsi kelembagaan, menduduki jabatan pemerintahan. P3K menduduki jabatan pemerintahan. Hak penghargaan dan jaminan sosial. PNS iya, P3K iya. Kewajiban disiplin dan nilai dasar. PNS berlaku mutlak, P3K berlaku mutlak. Tidak ada lagi kesenjangan hak dan pengakuan. Keduanya berstatus sebagai pegawai ASN di bawah satu ekosistem manajemen ASN yang terpadu. Rancang bangun arsitektur jabatan. Jabatan manajerial, fungsi memimpin unit dan mengelola kinerja pegawai di bawahnya. Pimpinan tinggi, utama, madya, pratama, selaku pengambil keputusan strategis. Administrator mengkoordinasikan pelaksanaan strategi. Pengawas mengendalikan teknis pelayanan dan administrasi. Jabatan non-manajerial, fungsi, kompetensi teknis tanpa tanggung jawab manajemen pegawai secara langsung. Jabatan fungsional, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus.
jabatan pelaksana berdasarkan rutinitas dan dukungan administratif sederhana. Mesin penyaring sistem merit, elemen ditolak, suku, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, disabilitas. Kriteria murni: 1. Kualifikasi, pendidikan dan syarat jabatan, kompetensi, kapasitas teknis dan kepemimpinan, kinerja, hasil nyata dan kontribusi, integritas dan moralitas, kode etik. Kebijakan dan manajemen ASN yang adil, wajar, dan berorientasi pada pencapaian organisasi kelas dunia. Komponen holistik penghargaan dan pengakuan: penghasilan, gaji atau upah dasar, penghargaan motivasi, insentif finansial dan non-finansial, tunjangan dan fasilitas berbasis jabatan atau individu, jaminan sosial, kesehatan, kecelakaan, kematian, pensiun, hari tua, lingkungan kerja, infrastruktur fisik dan non-fisik yang suportif, pengembangan diri, pembelajaran kompetensi, talenta, dan karir, bantuan hukum, litigasi dan non-litigasi dalam pelaksanaan tugas. Prinsip utama pada pasal 50, komponen diberikan secara adil, layak, dan kompetitif berdasarkan beban kerja dan kinerja. Penyetaraan jaminan masa depan, pensiun, dan JHT, jaminan hari tua. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 secara resmi menghapus batas kesenjangan jaminan purna tugas. Kini, PNS dan P3K berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sumber dana kontribusi iuran pegawai ASN ditambah kontribusi pemerintah selaku pemberi kerja. Manajemennya diakumulasikan dan dikembangkan dalam program jaminan sosial nasional. Hasil akhir perlindungan kesinambungan penghasilan yang dibayarkan setelah berhenti bekerja. Batas tegas kewajiban dan disiplin, loyalitas ideologi, setia mutlak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Pelanggaran di area ini berujung pemecatan tidak hormat. Netralitas politik, bebas murni dari pengaruh dan intervensi seluruh golongan serta partai politik. Kepatuhan aturan, wajib melaksanakan nilai dasar, yaitu berakhlak, kode etik, dan mematuhi seluruh perundang-undangan. Fleksibilitas geografis, wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI maupun perwakilan RI di luar negeri tanpa pengecualian. Ketidaktaatan berujung pada hukuman disiplin dari tingkat ringan hingga pemberhentian. Mobilitas tanpa sekat dan kewajiban belajar, ekosistem mobilitas talenta. Pergerakan ASN tidak lagi terkunci. Mobilitas dapat menembus batas instansi pemerintah hingga ke BUMN, institusi internasional, dan swasta. Dari hak menjadi kewajiban, pasal 49, pegawai ASN wajib belajar secara terus-menerus melalui sistem terintegrasi pekerjaan agar selalu relevan dengan tuntutan zaman. Kriteria pemberhentian berbasis kinerja dan hukum. Diberhentikan dengan hormat. 1. Mengundurkan diri atau mencapai usia pensiun. 2. Meninggal dunia. 3. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. 4. Tidak cakap jasmani rohani. 5. Tidak berkinerja, evaluasi hasil kerja di bawah ekspektasi. Tidak dengan hormat, zona merah. 1. Penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pelanggaran disiplin tingkat berat. 3. Dipidana penjara atau inkrah minimal 2 tahun atau terkait tindak pidana kejahatan jabatan. 5.
menjadi anggota atau pengurus partai politik. Titik terminasi penataan pegawai non-ASN. Saat ini larangan mutlak maksimal Desember 2024 sebagai tenggat waktu, berlaku sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diundangkan. Seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dilarang keras mengangkat pegawai non-ASN atau honorer baru untuk mengisi jabatan ASN. Pelanggar dikenakan sanksi. Seluruh proses penataan, verifikasi, validasi, pengangkatan bagi pegawai non-ASN yang sudah ada wajib diselesaikan pasca Desember 2024. Mesin pemerintah hanya diisi oleh ASN resmi, yaitu PNS dan P3K. Tulang punggung transformasi digitalisasi nasional. Manajemen ASN beralih dari administrasi kertas dan silo aplikasi menjadi satu ekosistem digital terintegrasi secara nasional. Silo itu musuh efisiensi. Efisiensi dan akurasi. Data talenta tersentralisasi untuk pengambilan keputusan dan pengangkatan yang lebih akurat. Layanan terintegrasi, menghilangkan aplikasi silo di kementerian atau Pemda, menggabungkannya dalam satu platform layanan. Keamanan cyber, transformasi diawasi ketat dengan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan pertahanan cyber. Sintesis, berpindah menuju birokrasi kelas dunia. Paradigma lama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara struktur kaku, hierarki tebal dan terkotak-kotak atau silo. Status P3K dianggap pegawai lapis kedua tanpa jaminan pensiun. Kinerja fokus pada rutinitas, sulit memberhentikan ASN yang tidak kompeten. Mobilitas terkunci di instansi asal, berputaran talenta lambat. Cetak biru baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, struktur agile, berbasis koordinasi tim dan target lintas disiplin. Status P3K, kesetaraan total, ekosistem penghargaan dan jaminan hari tua yang sama. Kinerja, penghargaan berbasis prestasi nyata. Pemecatan dimungkinkan bagi yang tidak berkinerja. Mobilitas, cair melintasi kementerian, lembaga, BUMN hingga swasta global. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bukan sekadar regulasi administrasi, melainkan mesin penggerak adaptif yang menyelaraskan birokrasi Indonesia dengan dinamika global. Wassalam.